Musibah kebakaran terjadi di permukiman padat Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jegat Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api melalap sebuah bangunan rumah dan barak 5 pintu yang seluruhnya berkonstruksi dari bahan kayu dan jarak yang sangat dekat. Sementara tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat terkendala melakukan pemadaman karena akses jalan yang sempit menuju titik kebakaran. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu barak yang tengah ditinggalkan penghuninya namun tidak diketahui penyebabnya. Kurang dari 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dengan menerjunkan sejumlah mobil damkar milik pemerintah Kota Palangkaraya. Barak 5 pintu, rumah satu. Rumah satu. Ya. Asal api dari mana, Pak? Dari barak. Dari barak. Ya. Barak yang bagian mana, Pak? Nggak tahu kita bagian mana, soalnya aku kan di belakang tadi. Itu ada berpenghuni yang terbakar? Penghuni 2 pintu. Oh, 2 yang dihuni. Iya, 2 pintu barak. Kita dengar bunyi ledakan apa? Nggak ada. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan polisi menggerebek rumah kurir sabu di salah satu perumahan di Palopo, Sulawesi Selatan. Dari penggerebekan ini, polisi menyita 10 paket sabu dengan berat setengah kilogram. Tim Sus Narkoba Polda Sulsel menggerebek salah satu rumah pengedar sabu di perumahan Pesona Green Songka, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Penggerebekan ini berawal dari informasi mengenai adanya narkotika yang dikirim dan hendak diecerkan oleh pelaku. Saat didobrak, polisi menemukan seorang pelaku yang diketahui bernama Marzuki alias Uki. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 10 paket plastik klip sabu dengan total berat setengah kilogram. Kepada polisi, pelaku mengaku bahwa sabu tersebut miliknya dan diperoleh dari rekannya yang berinisial A. Dari interogasi terhadap pelaku, barang tersebut dipesan dari seseorang atas inisial A, yaitu keberadaannya di Sultra, Sulawesi Tenggara. Untuk sementara masih dalam penyelidikan kami. Pelaku beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Ibu korban tewas mengenaskan di dalam toren air, merasa janggal atas kematian anaknya. Pasalnya, dari penglihatan sementara, di tubuh korban ditemukan luka cekikan. Suasana duka menyelimuti kediaman ibunda dari Devi Karmawan, korban tewas dalam toren salah satu rumah di Gang Simak, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ibunda korban merasa janggal melihat kematian anak kesayangannya. Hal ini dikarenakan dari penglihatan sementara ada luka cekikan di tubuh korban. Tak hanya itu, ibu korban menilai bahwa anaknya tidak mempunyai musuh dan dikenal sosok yang baik di lingkungannya. Diketahui 4 hari lalu merupakan hari terakhir korban berbincang dengan ibu korban. Kemudian korban menghilang dengan alasan menjemput keluarganya. Saya di anak kayak dikeroyok gitu. Makanya si kakaknya ini sampai saat ini belum pulang, minta diotopsi lah. Apa sih kayak ada cicak ini sama kakaknya. Saya dari pagi nggak pulang-pulang. Kini jasad korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta atas permintaan keluarga. Kasus kematian korban pun ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 2 orang pelaku pemalsu dokumen negara ditangkap kepolisian sektor Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain memasukkan KTP, SIM, dan ijazah, pelaku bahkan menyediakan dokumen buku nikah palsu. Dua tersangka berinisial TH dan PR hanya bisa pasrah saat ditangkap unit reskrim kepolisian sektor Setiabudi, Jakarta Selatan terkait pemalsuan dokumen negara. Tak tanggung-tanggung,
Dokumen negara yang dipalsukan meliputi KTP elektronik, surat izin mengemudi atau SIM, ijazah sekolah, buku nikah, hingga paspor untuk keluar negeri. Dalam aksinya, mereka menawarkan dokumen palsu melalui media sosial dengan modus 1 hari jadi. Sementara untuk biaya yang ditawarkan mulai dari Rp350.000 hingga Rp1 juta tergantung jenis dokumen yang diperlukan. Yang diduga telah melakukan tindak pidana memalsukan dokumen dan membuat dokumen palsu 30 juta per bulan. Omsetnya dia per bulan. Untuk para pengguna kita lakukan pengembangan. Meski terlihat mirip dengan aslinya, Kepala Sesi SIM Polda Metro Jaya, Kompol Reza Rahanandi menegaskan dokumen SIM yang palsu tidak memiliki pantulan hologram pada sisi depan maupun belakang. Atas aksinya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan kerugian negara dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang wanita nekat mencuri motor milik warga di Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik pelaku melancarkan aksi pencurian sepeda motor milik warga di Jalan Musi 12, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku tampak berjalan jongkok sambil memantau situasi. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku beraksi dan berhasil membawa kabur sepeda motor jenis matic milik warga yang terparkir di halaman rumahnya. Menurut korban, pelaku berhasil membawa kabur motor miliknya hanya dalam waktu 15 menit. Terus ngebuka, terus masuk, keluar lagi, gitu kan. Lihat situasi dulu tuh, terus baru masuk lagi. Dia masuk sekitar 15-20 menit. Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Kini kasusnya telah ditangani oleh Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 pelaku pencurian besi pembatas jalur lambat Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara yang sempat viral beberapa waktu lalu ditangkap Polsek Koja. Pelaku mengaku butuh uang untuk kehidupan sehari-hari. Nih, ambil besi pembatas tuh, dipotong, terus diambil tuh, ini orangnya nih. Pelaku aksi viral pencurian besi pembatas jalur lambat Jalan Yosudarso Koja, Jakarta Utara yang terekam video amatir warga berhasil ditangkap polisi. Berkat rekaman video yang viral di media sosial, Polsek Koja langsung mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Setelah mengintai selama sepekan, seorang pelaku yang bernama Mariono, 50 tahun warga Pelumpang, diringkus petugas di rumah kontrakannya di Cilincing, Jakarta Utara. Diketahui para pelaku mencuri besi pembatas jalan sepanjang 5 meter dengan cara melepas baut pengait lalu mengangkutnya menggunakan gerobak untuk dijual kembali. Kami kembangkan lagi ke tetangga pelaku dan ada yang kenal. Dari situ kami yakin bahwa rumahnya ada di situ, sehingga kami melakukan pembuntutan, pengintaian kurang lebih selama seminggu dan berhasil kita amankan. Mereka ada 3, 1 tadi udah kita amankan.